Pernah kebayang nggak sih ada sebuah infrastruktur raksasa yang nggak kelihatan, tapi jadi tulang punggung dunia modern kita? Nah, di bawah laut dan daratan itu ada jalan tol super cepat. Bukan dari aspal, tapi dari cahaya. Dan di Indonesia, jalan tol cahaya ini bukan cuma nyambungin kota, tapi ternyata juga mewujudkan sebuah mimpi yang udah lama banget. Oke, kita mulai dari sini. Sumpah Palapa, sebuah ikrar legendaris dari abad ke-14 oleh Patih Gajah Mada buat menyatukan Nusantara. Sumpah ini tuh bukan cuma catatan sejarah loh, ini semacam fondasi dari cita-cita persatuan bangsa. Sebuah ambisi yang gaungnya masih kerasa sampai sekarang. Nah, loncat ke ratusan tahun kemudian, cita-cita persatuan itu diwujudkan lagi. Tapi bukan pakai kapal perang, melainkan dengan teknologi super canggih abad ke-21. Inilah dia, proyek ambisius yang dikenal sebagai Tol Langit Indonesia. Nama proyeknya itu Palaparing, keren kan ngambil inspirasi langsung dari sumpahnya Gajah Mada. Dijuluki Tol Langit, ini adalah proyek strategis nasional buat membangun jaringan serat optik yang merata, yang tujuannya menyatukan seluruh pelosok Nusantara dalam satu jaringan digital. Biar kebayang segede apa proyek ini, coba lihat angka ini. Lebih dari 35.000 kilometer kabel serat optik digelar di bawah laut aja. Itu tuh setara dengan kita kelilingin 80% lingkar bumi. Benar-benar pekerjaan raksasa yang penting banget buat nyatuin negara kepulauan kayak Indonesia. Jadi, buat apa sih ini semua? Nah, yang paling utama adalah pemerataan akses internet, khususnya di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Ini bukan cuma soal biar bisa browsing lebih cepat ya, tapi ini soal buka pintu kesempatan, mulai dari ekonomi digital, konsultasi dokter jarak jauh atau telemedicine, sampai akses pendidikan yang lebih baik buat semua anak bangsa. Oke, kita udah tahu apanya dan kenapanya. Sekarang, yuk kita bedah bagian gimananya. Jawabannya ada di dalam teknologinya. Jadi, gimana sih cara kerja si jalan raya cahaya ini? Apa sih yang bikin dia begitu revolusioner? Ini dia intinya, serat optik. Coba bayangin deh, sehelai kabel dari kaca atau plastik super murni yang tipisnya kayak rambut kita. Kabel ini nggak ngalirin listrik, tapi ngalirin denyut cahaya. Jadi data kita, mau itu video, suara, atau teks, diubah jadi kedipan cahaya super cepat dan melesat di dalam helai kaca ini. Nah, ini yang paling seru kalau kita bandingin sama teknologi lama, yaitu kabel tembaga. Lihat deh bedanya, jomplang banget kan? Soal kecepatan, bukan lagi hitungan mega, tapi udah tera, ribuan kali lebih cepat. Serat optik juga kebal sama gangguan elektromagnetik, jadi koneksi jauh lebih stabil. Dan yang paling penting, dia bisa ngirim data ribuan kilometer jauhnya dengan kualitas yang hampir nggak menurun. Teknologi sekeren ini ya jelas nggak muncul tiba-tiba gitu aja. Di baliknya, ada kisah visi dan kegigihan seorang ilmuwan yang berhasil mengubah dunia. Dunia ini berutang budi sama beliau, Sir Charles G. Kao. Beliau dikenal di seluruh dunia dengan julukan Bapak Serat Optik. Visinya lah yang jadi fondasi buat internet super cepat yang kita nikmati sekarang. Jadi ceritanya gini, di tahun 1966, pas ilmuwan lain masih pada ragu, Pak Kao ini punya teori yang, radikal banget pada masanya. Dia bilang, kalau kita bisa bikin serat kaca yang murni banget, sinyal cahaya bisa dikirim jarak jauh tanpa kehilangan kekuatannya. Ide inilah yang jadi cikal bakal revolusi komunikasi. Perjalanannya ini bukti nyata kalau sebuah visi itu butuh waktu. Lahir di Shanghai, terus di tahun 66 dia merilis paper yang mengubah dunia. Tapi tahu nggak, butuh lebih dari 40 tahun sampai dunia akhirnya mengakui kejeniusannya dengan hadiah Nobel Fisika di tahun 2009. Bayangin, penantian panjang untuk sebuah ide yang sekarang menyatukan planet kita. Tentu aja, ide brilian Pak Kao ini nggak berhenti di atas kertas doang. Justru, idenya ini nyalain api, memicu rentetan inovasi yang mengubah teori jadi jaringan global yang nyata. Coba kita lihat perjalanannya. 4 tahun setelah teori Kao, boom, serat kaca super murni pertama berhasil dibuat. Terus di tahun 77, pertama kalinya lalu lintas telepon dikirim lewat serat optik. Tahun 88, makin gila lagi, kabel serat optik pertama berhasil menyeberangi Samudra Atlantik, nyambungin benua. Lalu ditemuin penguat optik biar sinyalnya tetap kuat, dan puncaknya di 97, sebuah jaringan kabel optik berhasil mengelilingi seluruh dunia. Jadi poin pentingnya apa? Ya, setiap langkah inovasi yang tadi kita lihat, itu semua yang ngebangun satu hal, tulang punggung internet modern. Setiap kali kita streaming film, video call, atau kirim pesan, kita itu sebenarnya lagi pakai warisan dari revolusi teknologi ini. Dan sekarang, kita kembali lagi ke Indonesia. Gimana caranya revolusi global ini jadi jawaban buat sebuah cita-cita nasional yang umurnya udah berabad-abad?
Revolusi global yang dimulai sama Charles K. Kao sekarang jadi alat yang kita gunakan buat mewujudkan ambisi persatuan Indonesia. Keren ya? Teknologi yang sama yang menyatukan dunia, sekarang kita pakai buat merajut Nusantara. Dan ini dampaknya secara nyata. Palaparing ini membuka potensi digital bagi daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal, menyambungkan 440 kota dan kabupaten. Ini juga bukan cuma tentang internet hari ini loh. Ini jadi fondasi buat teknologi masa depan kayak 5G dan Internet of Things. Dan pada akhirnya, ini semua tentang mewujudkan mimpi sebuah Nusantara yang benar-benar terhubung. Jadi, sebuah sumpah persatuan dari abad ke-14 akhirnya terwujud oleh Jalan Raya Cahaya di abad ke-21. Ini tuh kayak benang merah sejarah yang ditarik lurus dari era Majapahit sampai ke era digital kita sekarang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara menyambungkannya, tapi setelah semuanya tersambung, apa selanjutnya? Dengan fondasi digital yang udah dibangun sekuat ini, potensi luar biasa apa lagi yang bisa kita buka bersama sebagai sebuah bangsa?